Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Ayu Humaira dengan NIM 250810201148. Dan saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan program studi S1 Manajemen. Di sini saya akan sedikit membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 81 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Parto MPD. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tahukah Anda bahwa saat ini bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 270 juta jiwa, tidak hanya oleh masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia yang tertarik mempelajari bahasa kita. Bahasa Indonesia yang terlahir dari semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda 1928 kini tengah menunjukkan potensi luar biasa untuk menjadi salah satu bahasa internasional yang diperhitungkan. Melalui video ini, mari kita telusuri bersama potensi dan peluang bahasa Indonesia untuk bersinar di kancah global. Apa sih yang membuat bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional? Di sini ada beberapa faktor kunci yang perlu kita pahami. Yang pertama, jumlah penutur yang besar. Dengan populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, bahasa Indonesia berada di peringkat keempat bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan meningkatnya minat pembelajar asing terhadap bahasa Indonesia. Faktor yang kedua yakni kesederhanaan struktur bahasa. Berbeda dengan bahasa-bahasa Eropa atau Asia Timur yang kompleks, bahasa Indonesia memiliki struktur tata bahasa yang relatif sederhana. Kita tidak mengenal konjungsi kata kerja berdasarkan waktu, tidak ada gender dalam kata benda, dan tidak menggunakan nada atau intonasi yang mengubah makna kata seperti dalam bahasa Mandarin. Hal ini membuat bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari oleh penutur asing. Faktor yang ketiga yakni pengaruh ekonomi dan geopolitik Indonesia. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, pasar yang besar, dan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik membuat Indonesia menjadi tujuan utama investasi dan kemitraan yang menarik. Bahasa Indonesia secara otomatis menjadi aset penting untuk berkomunikasi dalam konteks bisnis dan diplomasi di kawasan ini. Faktor yang keempat yakni kekayaan budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam, mulai dari seni, musik, kuliner, hingga tradisi menarik perhatian dunia. Film, musik, dan konten digital Indonesia yang semakin mendunia mendorong orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia agar dapat lebih memahami dan menikmati budaya kita. Nah, tadi adalah beberapa faktor kunci yang membuat bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Selanjutnya kita masuk ke upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga telah melakukan upaya sistematis untuk mempromosikan bahasa Indonesia ke kancah internasional. Upaya yang pertama yakni Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, BIPA. Saat ini program BIPA telah diselenggarakan di lebih dari 50 negara dengan ratusan lembaga penyelenggara. Ribuan orang dari berbagai negara mulai dari Australia, Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa antusias mempelajari bahasa Indonesia melalui program ini. Upaya yang kedua yakni dengan peran kedutaan dan pusat kebudayaan. Kedutaan besar Republik Indonesia di berbagai negara aktif menyelenggarakan kelas bahasa Indonesia dan kegiatan budaya. Pusat-pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri menjadi jembatan penting dalam memperkenalkan bahasa dan budaya kita kepada masyarakat internasional. Upaya yang ketiga, digitalisasi pembelajaran bahasa Indonesia. Di era digital, pembelajaran bahasa Indonesia semakin mudah diakses. Berbagai platform daring seperti aplikasi belajar bahasa, YouTube, dan media sosial menyediakan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik dan interaktif.
Hal ini memperluas jangkauan pembelajaran bahasa Indonesia hingga ke pelosok dunia. Upaya yang keempat yakni kerjasama regional dan multilateral. Indonesia aktif menggunakan bahasa Indonesia dalam forum-forum regional seperti ASEAN. Beberapa negara tetangga bahkan memasukkan bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan mereka, mengakui pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi regional. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Meskipun potensinya besar, perjalanan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional tidaklah tanpa tantangan. Tantangan yang pertama adalah persaingan dengan bahasa-bahasa besar. Bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, dan Arab telah lebih dulu menjadi bahasa internasional dengan infrastruktur pembelajaran yang mapan. Untuk bersaing, kita perlu strategi yang lebih inovatif dan masif. Nah, untuk solusinya, kita bisa memanfaatkan kekuatan soft power Indonesia, budaya pop, kuliner, pariwisata sebagai pintu masuk untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Tantangan yang kedua yakni keterbatasan materi ajar dan referensi. Materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing masih terbatas, terutama untuk tingkat lanjut. Literatur akademik dan referensi berbahasa Indonesia juga belum sebanyak bahasa-bahasa internasional lainnya. Nah, untuk solusinya, kita bisa mengembangkan lebih banyak materi ajar yang berkualitas, modern, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar asing. Menerjemahkan karya-karya penting ke dalam bahasa Indonesia, dan begitupun juga sebaliknya. Tantangan ketiga yakni membangun ekosistem global. Untuk menjadi bahasa internasional, bahasa Indonesia memerlukan ekosistem pengguna yang luas, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Untuk solusinya, kita bisa membangun komunitas pembelajaran bahasa Indonesia di berbagai negara, mengadakan festival budaya dan bahasa Indonesia secara rutin, serta mendorong kolaborasi akademik internasional yang menggunakan bahasa Indonesia. Tantangan yang keempat yakni adaptasi teknologi. Bahasa Indonesia perlu lebih terintegrasi dalam teknologi global, dari mesin pencari, asisten virtual, hingga kecerdasan buatan. Solusinya, kita bisa meningkatkan kerjasama dengan perusahaan teknologi global untuk mengembangkan pemrosesan bahasa Indonesia yang lebih canggih, mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya visi ke depan. Bagaimana masa depan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Dengan strategi yang tepat dan dukungan seluruh elemen bangsa, bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu bahasa pilihan dalam komunikasi global, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Bayangkan, suatu hari nanti, anak-anak dari berbagai negara dengan antusias mempelajari bahasa Indonesia seperti mereka mempelajari bahasa Inggris atau Mandarin. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dalam konteks bisnis dan diplomasi, tapi juga dalam seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karya-karya seniman Indonesia baik musik, film, maupun sastra dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia dalam bahasa Indonesia, sama seperti K-pop dari Korea atau anime dari Jepang. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi dalam organisasi internasional, setara dengan bahasa-bahasa besar lainnya. Ini bukan mimpi yang mustahil, tetapi tujuan yang dapat kita capai bersama. Bahasa adalah identitas, bahasa adalah jati diri. Bahasa Indonesia adalah warisan berharga yang harus kita jaga, kita kembangkan, dan kita promosikan kepada dunia. Potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional sangat besar. Namun, potensi ini akan terwujud jika kita semua, pemerintah, akademisi, seniman, pembisnis, dan setiap warga negara berperan aktif dalam mempromosikan dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Mari kita cintai bahasa kita, mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan bangga, dan mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa bahasa Indonesia layak untuk bersinar di kancah internasional. Terima kasih, bahasa Indonesia, bahasa dunia. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata atau informasi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.